Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Lisbon terkait analisis kasus yang saya analisis terhadap sebuah video pendek atau kasus-kasus yang sedang hangat. Nah, pada kasus ini saya membahas atau menganalisis dengan masalahnya terkait durhaka kepada orang tua karena ingin meminta dibelikan laptop baru. Nah, pada pembahasan Fishbone ini, sini ada 6 bidang pengembangan yang berwarna merah, yang berwarna kuning itu fenomena yang terjadi, dan yang warna merah muda itu adalah arah pengembangannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bidang pengembangan pribadi. Nah, pada kasus ini, bidang pengembangan pribadi yang harus dirubah dari klien tersebut, yang pertama adalah pribadi yang tidak sabar. Artinya dia ketika meminta laptop kepada orang tuanya, dia dengan tidak sabar. Dia dengan terburu-buru. Dia tidak melihat sikon keluarganya. Nah, kemana arah pengembangannya? Arah pengembangannya itu menjadi pribadi yang sabar, itu dengan melatih diri melihat keadaan keluarga. Artinya di sini ketika kita meminta sebuah laptop kepada orang tua, itu hal-hal yang harus kita lakukan adalah dengan sabar. Kita melihat kondisi dari keluarga kita sendiri, apakah menyanggupi atau tidak. Nah, ini perlu dilatih menjadi pribadi yang sabar, itu dengan melihat kondisi keadaan keluarga kita sendiri. Kemudian yang kedua, dari kasus tersebut kita lihat fenomena yang terjadinya itu di bidang pribadinya itu adalah suka membentak dengan nada keras. Suka membentak ketika dia meminta laptop, dia meminta ayahnya dengan nada yang keras. Nah, arah pengembangannya seperti apa? Itu mulai membiasakan berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, tentu kita meminta, apalagi dengan orang tua, tentu kita harus bicara dengan lemah lembut agar perasaan orang tua itu tidak tersinggung dan menjadi sedih. Nah, kemudian yang ketiga itu egois. Nah, dalam kasus tersebut tampak sekali perempuan itu meminta, klien itu meminta kepada ayahnya itu dengan egois. Artinya dia hanya memikirkan untuk dirinya saja, tidak melihat keadaan dari ayahnya sendiri. Nah, arah pengembangannya seperti apa? Itu membiasakan diri untuk melihat kondisi secara objektif. Artinya jangan memandang bahwa apa keinginannya harus dia dapatkan. Dia tidak melihat dari sisi keluarganya sendiri. Makanya dia harus melihat secara objektif agar tidak melihat secara subjektif. Agar dia tidak melihat secara dirinya saja, hanya untuk keperluan dirinya saja, tidak melihat kondisi ayahnya sendiri. Nah, ini tiga fenomena yang tampak dari pengembang pribadi dari klien tersebut. Dia tidak sabar, suka membentak dengan nada keras dan egois. Kemudian yang kedua, bidang bimbingan sosial. Nah, bidang bimbingan sosial ini fenomena yang kita lihat dari kasus tersebut adalah dia mengikuti gaya hidup teman. Nah, kenapa dia mengikuti gaya hidup teman? Karena teman-temannya sudah memiliki laptop. Hanya dia saja yang tidak mempunyai. Makanya dia termotivasi atau memiliki keinginan untuk dia harus mempunyai laptop juga. Dia harus memiliki juga agar sama dengan teman-temannya. Nah, arah pengembangan yang harus dirubah dari klien ini, dari fenomena tersebut adalah mengikuti gaya hidup sendiri. Nah, sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak mengikuti gaya hidup teman, hidup mengikuti kehidupan bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana ekonomi keluarga kita. Nah, itu yang harus kembangkan ke arah tadi agar dia melihat karena kondisi ekonomi kita dengan teman-teman itu tentu berbeda sekali. Kemudian yang ketiga, bidang pengembangan belajar. Bidang pengembangan belajar ini fenomena yang terjadi dari kasus tersebut adalah yang pertama tidak mandiri dalam belajar. Nah, arah pengembangannya kita mulai membiasakan belajar dengan mandiri dengan mencari alternatif lain. Ketika ada tugas dengan menggunakan laptop, tentu bisa saja kita meminjam atau kita pergi ke warnet untuk membuat tugas tersebut. Nah, itu
ini membuat kita lebih mandiri. Tidak hanya terpaku kita harus mempunyai laptop. Kalau tidak mempunyai laptop kita tidak bisa menyelesaikan tugas. Itu tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, kurangnya sopan dan santun. Artinya ketika dia meminta kepada orang tuanya, dia tidak secara sopan, bahkan ada yang membentak. Itu ini kalian ini kurang apa? Belajar tata sopan santun. Nah, tentu belajar bagaimana tata cara sopan dan santun kepada orang yang lebih tua melalui lingkungan sekitar, buku, atau dari media sosial. Ini dia harus belajar sopan dan santun. Bisa saja melalui lingkungannya, melihat lingkungan sekitar, atau dengan membaca buku dia juga bisa. Kemudian dari media sosial, karena di media sosial juga banyak bagaimana cara untuk memperbaiki sopan santun, bagaimana cara berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara kepada teman, bagaimana berbicara kepada orang kecil, dan bagaimana berbicara dengan teman sebaya. Itu semua ada di buku, media sosial, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, itu komunikasi yang tidak baik. Artinya dia perlu belajar bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan ayahnya. Nah, arah pengembangannya gimana? Belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang besar dengan cara lembut. Nah, yang pertama itu dengan cara lembut, dengan suara tidak meninggi dan kata-kata yang enak didengar. Barangkali ini perlu dilatih dari klien tersebut. Kemudian yang keempat itu bidang pengembangan karir. Nah, apa fenomena yang kita lihat dari kasus tersebut ialah di bidang pengembangan karirnya dia ingin berhenti bersekolah kalau tidak memiliki laptop. Hal itu yang diucapkan di depan ayahnya. Nah, artinya arah pengembangan yang perlu kita benahi dari klien tersebut adalah yang pertama menata ulang kembali pikirannya. Bagaimana karirnya untuk kedepannya kalau dia berhenti sekolah? Karena sekolah merupakan sebuah eh, pendidikan pengembangan potensi dari peserta didik. Kalau seandainya dia tidak bersekolah, tentu masa depannya akan suram nanti. Ke depan nanti itu akan ditata ulang pikirannya. Harus dia pikirkan kembali kalau apa yang diucapkan kalau seandainya dia berhenti sekolah hanya gara-gara tidak memiliki laptop. Kemudian yang kedua, itu mengingatkan kembali tujuannya bersekolah dan cita-cita yang ingin dicapainya. Nah, kemudian kita ingatkan dia kembali apa tujuannya bersekolah dulu. Hanya karena laptop dia berhenti bersekolah dan melupakan cita-citanya. Itu tidak. Itu kita harus menata ulang pikiran terlebih dahulu, kemudian ingatkan kembali dengan apa yang dicita-citakannya. Mudah-mudahan dengan begitu dia tidak ingin berhenti sekolah lagi karena tidak memiliki laptop. Kemudian yang kelima itu bidang pengembangan keberagamaan. Nah, di sini kita lihat dari kasus tersebut, yang fenomena yang terjadi itu tidak bersyukur kepada Tuhan, dia karena masih diberi kesempatan untuk bisa bersekolah. Nah, karena di luar sana banyak orang yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Nah, sementara si AU ini dia sudah ayahnya sudah mati-matian untuk membiayai sekolah. Nah, dan dia lupa bahwasanya di luar sana banyak orang yang ingin sekolah tetapi tidak diberi kesempatan. Nah, arah pengembangannya gimana? Mengarahkan AU untuk bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersekolah. Untuk bersekolah karena banyak di luar sana orang-orang tidak bisa bersekolah karena keterbatasan. Artinya kita juga merubah mindset juga agar dia lebih bersyukur. Jangan hanya karena gara-gara laptop hilanglah semua rasa syukur dia kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, itu tidak bersyukur kepada Tuhan karena masih memiliki orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Dia lupa bahwa dia memiliki ayah yang bekerja keras. Walaupun ayahnya bekerja mengembala sapi orang lain, itu ini untuk keperluan anaknya bersekolah. Nah, arah pengembangannya gimana? Dia mengarahkan AU untuk bersyukur karena masih punya orang tua yang baik dan berusaha dengan keras untuk memenuhi kebutuhan AU untuk bersekolah. Padahal kita lihat banyak orang di luar sana, orang-orang yang memiliki orang tua, namun meninggalkan anaknya, bahkan tidak mendukung pendidikan anaknya. Sementara AU masih bersyukur memiliki ayah yang banting tulang siang, pagi, siang, malam untuk menyekolahkan AU. Kemudian yang terakhir itu bidang pengembangan keluarga. Nah,
Artinya di sini bidang pengembang keluarga ini memang kita lihat tidak kasihan atau iba dengan ayahnya. Karena ketika meminta laptop itu dia membentak ayahnya dengan nada yang kasar dan keras. Ini dia tidak kasihan lihat ayahnya bekerja pagi siang malam dengan keras seperti itu. Nah, arah pengembangannya gimana? AU seharusnya menumbuhkan rasa kasihan kepada ayah karena banting tulang untuk mencari nafkah dengan membantu sedikit pekerjaan ayah untuk meringankan bebannya. Artinya dia membantu ayah untuk meringankan beban ayahnya. Nah, kemudian yang kedua membentak ayah. Nah, arah pengembangannya gimana? AU membiasakan berbicara kepada ayah dengan nada yang rendah dan tidak membentak dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaannya. Kalau kita lihat di fenomena yang terjadi itu si AU ini dia membentak ayah dan membuat ayahnya itu merasa sedih karena dengan perlakuan dan ucapan yang disampaikan oleh anaknya tersebut. Yang mengeluarkan kata-kata yang membuat ayahnya sedih yang tidak sepantasnya seorang anak keluarkan terhadap orang tuanya sendiri. Kemudian yang ketiga, itu membuat ayahnya menjadi sedih dan menangis. Nah, di sini dari apa yang dilontarkan sikap dan perbuatan dari AU tersebut membuat ayahnya itu menjadi sedih, ayahnya itu menjadi menangis. Nah, arah pengembang yang kita lakukan adalah AU harus meminta maaf kepada ayah karena membuat ayah menangis dan bersedih. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini merupakan analisis kasus yang kita analisisnya atau yang kita lihat dari 6 bidang pengembangan. Tentu ada fenomena-fenomena yang terkait dengan 6 bidang pengembangan ini dan juga arah pengembangannya. Itu bagaimana kita merubah fenomena yang jelek itu menjadi arah pengembangan yang bagus untuk pribadinya, sosialnya, belajarnya, karirnya, beragamaannya maupun keluarganya sendiri. Nah, ini pembahasan Fishbone terhadap kasus anak yang durhaka kepada ayahnya sendiri karena ingin dibelikan laptop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.